Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hasanah, CGP dari Angkatan 10 dari SDN 03 Tegalmati, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi untuk coaching supervisi akademik. Nah, di sini saya akan melakukan praobservasi dengan rekan saya yang bernama Sri Wilujeng selaku guru kelas 6. Assalamualaikum Bu Wilujeng, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik ya Bu ya. Kali ini saya akan melakukan praobservasi ya Bu ya, di mana kita sudah janjikan ini bahwa saya akan melakukan praobservasi atau mengamati pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, baiklah Ibu, ini saya mau memberikan beberapa pertanyaan ya Ibu ya. Di mana pertanyaan ini agar nanti saat pembelajaran Ibu merasa lebih mantap dan lebih pede tentunya. Yang pertama saya akan bertanya terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai? Rencana nanti tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu mengidentifikasi dan menuangkan gagasan tentang organ tubuh yang berkaitan dengan sistem saraf. Oh, begitu ya Bu. Berarti untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu tentang mengidentifikasi atau menuangkan gagasan organ tubuh dengan sistem saraf. Baik Bu. Terus untuk pertanyaan yang kedua Ibu, kira-kira untuk pengembangan kompetensi ya Ibu, ini pengembangan apa yang akan Ibu capai? Untuk pengembangan kompetensi, area pengembangan yang akan saya capai nantinya itu ranah pengetahuan siswa yang dapat mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem saraf. Selain itu juga ranah keterampilan siswa itu dalam menuangkan gagasan dalam bentuk gambar-gambar. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti ya tadi ada dua ranah ya Bu ya. Iya. Tadi ada pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan siswa akan mengidentifikasi tentang organ tubuh beserta sistem sarafnya. Dan yang kedua keterampilan siswa mau menuangkan gagasan melalui bentuk gambar seperti itu ya Ibu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Ibu ya. Ini untuk pengembangan kompetensi pengetahuan maupun keterampilan ya tadi ya. Nah, kira-kira strategi yang akan dilakukan ataupun model pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan? Untuk strategi pembelajaran yang nantinya akan saya lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi, dan untuk metodenya yang akan saya lakukan nanti model project based learning. Baik Ibu, tadi Ibu mengatakan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dimana yang saya tahu pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 ya Bu ya. Itu ada konten, proses maupun produk. Kira-kira apa ini yang akan Ibu tonjolkan dari ketiganya itu? Insya Allah nanti ketiga-tiganya saya akan tonjolkan. Jadi ada prosesnya, ada kontennya, dan juga nanti ada produknya. Nah, luar biasa ini Bu. Paket komplit ya untuk pembelajaran diferensiasinya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu, kira-kira kapan ini pembelajaran akan dilaksanakan? Insya Allah pembelajaran ini akan saya laksanakan setelah kemah, tepatnya tanggal 20 Agustus 2024. Baik, nanti tanggal 20 ya Bu ya. Nanti saya akan masuk kelasnya Ibu untuk mengamati dan mencatat tentang hal-hal yang perlu dilakukan selama pembelajaran, yang Ibu lakukan selama pembelajaran. Dan untuk pembelajaran di kelas nanti kita diskusi kembali ya Bu ya dalam kegiatan pasca observasi atau pasca supervisi. Ya, terima kasih Bu Wilujeng, sukses selalu. Berdiri. Bersiap kepada Bu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Duduk di tempat, berdoa mulai. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Adit Ardiono, berangkat. Afifah Nurrohmatusalama. Ya, Alfa Fioza, berangkat. Alfiano Wijaya Basuki. Anindya Karolin. Arka Putra, Arka mana? Ya, Arka. Arasid Abdullah. Berangkat. Aska Arfian. Afika Adelia. Ya, berangkat. Caca Apriliani. Ada. Citra Husni Hanifah. Ya. Dwi Ardiansyah. Dwi berangkat. Berangkat. Dwi Purnama. Berangkat. Galang Andika Putra. Lutfi Ardiansyah, berangkat. Maifatun Hasanah. Miko Muhammad Taufik, berangkat. Muhammad Fahri Fauzi. Muhammad Fahri Zulfadli, berangkat. Muhammad Faisal Fakih. Nur Ahmad Saifuddin, berangkat. Putri Nur Indah. Revina Sasi, berangkat. Reza Ardiansyah. Ya, Rifa Sabira. Safinatun Hasanah. Tiara Kumala Putri. Tazkiyatun Nufus. Tohar Aulia. Yesa Kinara. Ya, berangkat semua ya. Nah, hari ini ya Revan ya, jalan.
Hari ini kita akan apa? Pelajaran apa? Pembelajaran apa? IPAS. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau biar tambah semangat, kita berdiri dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Nah, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Siap? Nah, kelas 6. Amin. Kelas 6. Anak hebat. Anak pintar, sopan santun, berprestasi. Kelas 6, sang juara. Yes, yes, yes. Tepuk Pancasila. 1, bintang. 2, sampai 6. 3, beringin. 4, makan berenang. 5, belajar Pancasila. Belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada sebuah video. Perhatikan ya. Coba perhatikan video di depan. Nah, ini video apa? Iya, video anak sedang berlari. Pernah terpikir nggak, kenapa sih anak ini bisa bergerak? Hah? Ya, kenapa sih bisa bergerak manusia? Kenapa? Kenapa bisa bergerak? Karena manusia itu mempunyai tulang, mempunyai sendi, mempunyai saraf. Nah, lanjut materi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu tulang, apa itu sendi, apa itu sistem saraf ya. Nah, rangka, sendi, otot, dan saraf. Nah, kita akan belajar rangka terlebih dahulu. Kalian lihat ya, tulang. Tulang adalah bagian tubuh yang sangat keras yang berfungsi melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Rangka itu adalah kumpulan dari tulang. Fungsinya apa saja? Coba, Rifa. Fungsi dari rangka. Yang pertama apa, Pak? Iya, pintar. Memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Oh, fungsi yang kedua apa, Taufik? Fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua, P. Tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh. Fungsi yang ketiga apa, Vina? Melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh. Ya, melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh. Nah, itu adalah fungsi dari rangka. Yang kedua kita akan belajar sendi. Ya, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak. Nah, sendi itu ada beberapa macam ya. Kalian bisa melihat di buku paket itu halaman 8 ya, halaman 8. Di situ ada macam-macam sendi. Ada sendi putar, ada sendi geser, apalagi Sendi pelana, sendi engsel, terus sendi gulung, sendi dan sendi peluru. Sendi putar contohnya apa?
geser, sendi geser. Sendi pada ruang tulang belakang tangan dan sendi pelana. Ada apa? Pergelangan tangan. Iya, yang menghubungkan antara pergelangan tangan dengan jari ya, ruas jari, sendi engsel. Mana sendi engsel? Siku dan lutut. Tiga, terus sendi gulung. Sendi pada tulang rahang, terus sendi peluru pada lengan. Iya, pundak ya. Nah, untuk menghafal macam-macam sendi, Ibu ada sebuah lagu. Dengarkan ya. Sendi mati, sendi putar, sendi peluru, sendi engsel. Terus sendi pelana, sendi geser, macam-macam sendi. Yo, berdiri semuanya. Kita praktekkan, yo. 1, 2, 3. Sendi mati, sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, macam-macam sendi. Coba Ibu mau duduk. Ibu mau coba ya. Perwakilan ya, maju ke depan ya untuk praktek ya. Vina, ayo Vina maju. Riva, Iva, Afika, satunya Caca, ayo Caca, maju Caca. Ya, yang lain perhatikan, yo. Temennya kalian ingin mempraktekkan macam-macam jadi maju lagi ya, maju dikit lagi ya. Yang keras ya, ya. Yang lain perhatikan ya. 1, 2, 3. Sendi mati, sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, Macam-macam sendi. Tepuk tangan. Sekarang perwakilan yang laki-laki, yuk. Aldi maju. Aldi, yuk. Taufik. Ahmad, tapi mau dilepas Ahmad. Arka. Satu lagi. Siapa? Miko. Miko. Maju lagi, dikit maju lagi. Tadi sudah perempuan yang praktek, sekarang laki-lakinya. Yuk, perhatikan ya. Yuk, 1, 2, 3 yang keras. Sendi mati, sendi putar, sendi peluru, sendi geser, macam-macam sendi. Yuk, tepuk tangan. Selanjutnya otot. Otot adalah bagian pada tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu. Ya. Nah, sistem saraf adalah sistem jaringan dalam tubuh yang mengatur kerja organ tubuh dan menyalurkan rangsangan ke anggota tubuh tertentu. Nah, otot, kita akan belajar otot. Ada 3 sifat otot. Ya. Yang pertama, apa Ahmad? 3 sifat otot dulu, bukan jenis otot ya. 3 sifat otot. Yang pertama apa? Kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika berkontraksi. Yang kedua, apa Yesa? Ya. Ketika relaksasi. Yang ketiga, apa Citra? Ya, ada 3 sifat otot ya. Yang pertama kontraktilitas, yaitu otot itu bisa memendek ketika berkontraksi.
Yang kedua, ekstensibilitas, otot bisa memanjang ketika berkontraksi. Dan yang ketiga, elastisitas, otot bisa kembali ke ukuran yang sama. Nah, sekarang jenis otot pada manusia ada berapa jenis otot? 3. Yang pertama otot polos. Kalian perhatikan bentuknya otot polos ya. Otot polos seperti ini. Bentuknya ototnya gelondong seperti potongan-potongan kayu. Terus bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. Saat bernapas, otot diafragma dapat mengembang atau mengempis secara otomatis tanpa kita perintahkan. Berarti kalau otot polos itu bekerjanya itu dengan disadari apa tanpa disadari? Tanpa disadari. Nah, tanpa disadari ya. Yang kedua otot lurik. Otot lurik kalian perhatikan bentuknya ya. Nah, otot lurik bentuknya seperti ini, seperti serabut kabel. Bentuknya seperti serabut kabel. Sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. Menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Saat kita mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Saat mengunyah, otot rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. Ya, berarti kalau otot polos tadi itu bekerjanya tanpa kita sadari, tapi kalau otot lurik bekerjanya Secara sadar. iya, kita sadari ya, kita bisa perintah ya otot lurik ya. Terus yang ketiga otot jantung. Perhatikan bentuknya. Ya, bentuknya seperti apa? Serabut. Dan membentuk anyaman antara serabut yang satu. Iya, serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya ya, saling berkaitan. Hanya terdapat di dinding jantung. Bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Saat tidur, makan atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Berarti otot jantung bekerjanya sadari atau tidak disadari? Tidak disadari. Berarti dari ketiga jenis otot tadi, otot yang kita sadari itu otot apa? Otot lurik. Otot lurik. Terus otot yang bekerjanya tanpa kita sadari otot apa? Otot polos Dan jantung. Ingat ya. Ada pertanyaan tentang otot? Sudah jelas? Lanjut. Sendi. Nah, berdasarkan arah gerakannya sendi dapat dibagi menjadi 6. Turun lagi. Nah, dilihat ya, itu rangkanya manusia itu seperti itu. Ada sendi putar, ada sendi pelana, sendi engsel, sendi gulung, sama sendi geser dan sendi peluru. Tadi yang kalian sudah peragakan ya, sendi pelana itu apa, sendi geser itu apa. Ini contoh sendi geser. Ya, terus ini contoh sendi pelana. Sendi pelana itu berarti sini bagian yang menghubungkan antara pergelangan tangan dengan ruas jari, itu sendi pelana. Kalau sendi mati apa? Sendi mati contohnya tengkorak ya, otak ya, tengkorak. Terus sendi putar yang bisa memutar. Sendi putar, leher. Sendi peluru, pergelangan tangan ya, ini ya. Terus sendi engsel tadi, sendi engsel itu 2 contohnya, berarti pada siku sama lutut. Terus sendi pelana, yang terakhir sendi geser ya, yang bawah itu sendi geser. Nah, sendi putar, sendi yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak. Sendi geser contohnya sendi yang menghubungkan tulang-tulang di
pergelangan tangan dengan sendi pada ruas tulang belakang. Ini bisa menghubungkan tulang di pergelangan kaki juga ya. Terus sendi pelana penghubung tulang pergelangan tangan dengan jari. Sendi engsel pada lutut dan siku. Sendi gulung itu pada rahang. Peluru itu sini ya. Terus selanjutnya sudah ya? Ya, ada pertanyaan? Nah, sendi tadi udah macam-macam sendi. Nah, coba Ibu mau tanya, ada nggak yang mau ditanyakan yang belum jelas? Bu. Siapa yang mau bertanya coba? Ya, Vina, Devin. Saya belum paham sendi-sendi. Sendi. Oh, sendi. Sendi. Sendi ya, belum paham ya. Ada berapa sendi? Ya, ada 6 sendi. Itu di buku paket juga ada, Mbak Vina. Itu di halaman 8 ya. Itu ada sendi. Apa lagi? Sendi putar. Terus sendi putar contohnya apa? Sendi putar. Leher. Terus sendi apa lagi? Ini. Sendi peluru. Contohnya? Pergelangan apa? Iya ya, yang ini ya, bagian pergelangan tangan ya, ini ya. Terus, sendi apa lagi? Engsel. Engsel itu berarti contohnya? Siku dan lutut. Terus, sendi apa lagi? Pelana. Pelana mana? Antara ini dan jari. Berarti sini ya, ini pelana. Terus, sendi apa lagi? Geser. Geser itu pergelangan kaki. Tadi kan ada lagunya kan? Hah? Ada kan? Siapa yang mau mempraktekkan lagi di depan? Biar Mbak Vina paham. Biar Mbak Vina paham. Yo. Reza, maju. Ayo Za, maju Za. Ibu aja. Ya, ada temennya. Ya ada temennya siapa? Amat aja ya, Mas. Nah, biar Mbak Vina paham. Yuk, ayo maju lagi. Maju lagi. Ya, perhatikan ya. Perhatikan ya, Mbak Vina ya. Yuk, 1, 2, 3. Mati sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, macam-macam sendi. Tepuk tangan. Sudah jelas, Mbak Vina? Sudah. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Ya. Kalau tidak, sekarang berdiskusi, ya, kerja kelompok. Nah, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok, ya. Nanti Ibu akan memberikan apa? Tugas, ya, yang nantinya kalian diskusikan dengan anggota kelompok. Ya, Ibu bagi ya kelompoknya ya. Nanti di baca ya, di itu dah. Nah, Ibu sudah membagi menjadi beberapa kelompok ya, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian diskusikan untuk dijawab. Jelas? Nah, bagi ya.
Kalian sudah selesai melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing kan? Nah, kalau sudah berarti kita waktunya presentasi ke depan ya dari hasil diskusi yang kalian lakukan tadi dengan teman kelompok kalian. Untuk yang pertama ada jenis otot, bentuk gerak otot, tempat. Coba perwakilan dari kelompok 1. Ayo, Anin maju ke depan. Menuliskan hasil diskusi kelompoknya. Boleh bawa itunya. Tinggal bentuknya ini apa, terus ini geraknya tadi disadari atau tidak disadari, terus tempatnya contohnya itu gimana bentuknya. Gerakannya disadari atau tidak disadari? Tidak disadari. Tempatnya ya, selanjutnya kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2. Jenis otot lurik. Diperkecil coba. Diperkecil. Nah, itu jempolnya bagus ya. Enggak, tadi yang tadi. Yang tadi. Gedeni satu, gedeni lagi dikit. Soalnya ini enggak pas sih. Digedeni lagi dikit yang tadi. Nah, udah. Ke atas lagi. Nanti. Ya. Caca kayak nari. Yang nari itu loh. Oke. Gitu. Yang lain perhatikan. 4. Nah, yuk, bisa.
otot jantung. Coba Citra. Kecilan, digedein lagi. Digedein lagi biar. Nah, ya. Yes, Sa. Gerakannya kalian perhatikan ya pekerjaan teman kalian di depan. Gerakan ototnya disadari. Ayo kelompoknya Ahmad maju ke depan. Semuanya maju ke depan sini, semuanya maju ke depan. Ayo, ya, dibacakan hasil diskusinya. Baris. Hadapnya sana. Sudah dibacakan. Cepetan. Ya. Ya, yuk, dah, tepuk tangan. Selanjutnya, kelompoknya Taufik ya maju ke depan semuanya. Semuanya. Kalian presentasikan ya otot lurik. Sini Ra. Udah dibaca, tinggal dibacakan. Ya, otot lurik. Iya Ra, dari bentuknya, gerakannya. Otot lurik. Reza, tangannya. Gerakan otot, kita sadari cepat otot rahang. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, selanjutnya kelompok terakhir, kelompoknya Aldi. Ya, maju semua. Tinggal dibacakan. Ya, dibacakan. Terus. Ya, sudah, tepuk tangan. Ya, sudah ya. Ibu bacakan. Nah, tadi ada beberapa kelompok yang sudah membacakan presentasinya ya, hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian.
Ya, sekarang Ibu bacakan ya kelompok yang sudah menuliskan di depan ya. Jenis otot polos, bentuknya itu bergelondong, gerakan ototnya itu tidak bisa dari tempatnya, contohnya di saluran pencernaan. Yang kedua, jenis ototnya lurik ya, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti serabut serabut kabel ya, serabut kabel. Gerakan ototnya itu kita sadari dan contoh tempatnya itu menempel pada rangka. Untuk selanjutnya yaitu jenis otot jantung. Otot jantung itu bentuknya serabut dan membentuk seperti anyaman. Gerakannya itu tanpa kita sadari ya, tidak kita sadari, dan contoh tempatnya ada pada jantung ya. Nah, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, sekarang ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan ya, apa? Apa? Apa yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak Ibu yang bertanya. Ya. Kalau tidak Ibu yang bertanya. Coba. Tadi Taufik, otot ada berapa jenis, Taufik? 3. Yang pertama otot apa? Otot polos. Yang kedua? Lurik. Yang ketiga? Otot jantung. Kalau otot polos itu bekerjanya itu disadari atau tidak? Ya, otot polos itu bekerjanya tidak disadari. Kalau otot lurik bekerjanya disadari atau tidak? Disadari. Disadari. Kalau otot jantung bekerjanya Tidak disadari. tidak disadari ya. Terus contoh sendi, macam-macam sendi. Tadi ada sendi mati, contohnya apa sendi mati? Tengkorak. Terus sendi putar, leher, sendi peluru, pergelangan. Terus sendi eksen, siku dan lutut. Terus sendi pelana, penghubung antara pergelangan tangan dan jari ya. Terus sendi geser, pergelangan kaki. Itu macam-macam sendi ya. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, nanti kalian di rumah baca lagi materi selanjutnya tentang macam-macam penyakit pada tulang ya. Macam-macam penyakit pada tulang. Nanti di buku ada, kalian baca ya. Selanjutnya silakan berkemas-kemas. Silakan berkemas-kemas. Iya, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Mbak Vina dipimpin doa teman-temannya. Berdiri. Bersiap kepada Bu Guru memberi salam. Duduk di tempat, berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad SDP Angkatan 10 dari SDN 03 Ternate Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan melakukan observasi dengan Ibu Wilujeng, Sri Wilujeng dari guru kelas 6 SDN 03 Ternate dan didampingi dengan Pak Sugiarto selaku PT. Assalamualaikum Bu Wilujeng. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi ya Bu ya ini ya, sesuai kesepakatan kita yang kemarin. Saya mengobservasi pembelajaran Ibu. Jadi kegiatan hari ini adalah observasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait dari hasil observasi yang kemarin dilakukan di kelas kemarin, dengan tujuan adalah mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan. Bagaimana perasaan Ibu dari hasil kegiatan pembelajaran kemarin? Saya setelah melakukan pembelajaran kemarin sangat senang karena pembelajaran kemarin dengan strategi dan metode yang saya gunakan itu anak-anak lebih aktif, ya, lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Alhamdulillah ya Bu ya, semuanya baik. Berarti sangat senang berjalan ya. Coba bisakah menceritakan apa yang membangun kegiatan ini yang Ibu lakukan Prosesnya yang pertama itu saya melakukan pendahuluan terlebih dahulu seperti mengecek galeri SPP, terus juga melakukan
dan memahami materi pembelajaran yang saya berikan. Alhamdulillah ya. Menurut Ibu, kendala-kendala apa saja yang Ibu hadapi saat belajar? Kalau kendala saat pembelajaran kemarin, saya terkendala dalam proses kelompok, pembagian kelompok. Karena menurut saya itu dalam kegiatan kelompok kemarin itu masih ada beberapa anak yang kurang aktif. Jadi hanya didominasi beberapa anak saja. Jadi anak yang menurut saya kurang aktif dalam Berarti kendalanya beberapa masih ada yang kurang aktif ya Bu ya. Kira-kira rencana perbaikan seperti apa yang akan dilakukan? rencananya saya akan mengatur strategi dan metodologi biar anak yang tadinya tidak aktif itu nanti saat pembelajaran itu mereka bisa aktif semua. Bagus berarti pembelajaran ke semua anak terlibat dalam diskusi kelompok ya seperti itu ya. Nah sekarang yang terakhir itu ya, saya berharap semua itu bisa memperbaiki beberapa kekurangan proses pembelajaran antara kira-kira ini apa selain strategi tadi yang akan dilakukan untuk mengatasi kekurangan? Ya, saya rencananya akan memberikan semacam disemangati. Terus saya juga akan memberikan juga kepada anak itu bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Luar biasa itu Bu. Menurut saya itu sudah bagus sekali Bu, dan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini untuk kegiatan masa diskusi. Sukses selalu di jalan. Dari para narasumber kita sering kita dari jadi ketika melakukan tes itu tidak hanya komunikasi secara lisan, tetapi juga ada beberapa hal yang perlu